eksperimen efek-Zeeman yang beranggotakan saya Rizka Karima, saya Anjeli Asri, saya Resya Gina Putri, saya Yogi Satria. Efek-Zeeman adalah peristiwa terpisahnya sebuah garis spektrum dari tingkatan energi tertentu menjadi beberapa komponen yang disebabkan oleh adanya medan magnet eksternal. Efek ini terprediksi oleh Lorentz pada tahun 1895 dalam teori klasik dari elektron dan eksperimen selanjutnya oleh Zeeman yang menyebutkan bahwa tiga buah garis dari sebuah spektral karena medan magnet. Nah, di sini teman-teman, eksperimen efek Zeeman itu memiliki 5 tujuan. Yang pertama yaitu membandingkan nilai magneton Bohr hasil eksperimen dan hasil dari nilai teoritis. Yang kedua yaitu mengamati garis tengah triplet dengan garis saat B sama dengan 0. Yang ketiga yaitu mengamati tingkat energi saat pita K sama dengan 1 dan pita K sama dengan 0. Kemudian yang keempat yaitu mengamati pita saat polarisator dinolkan. Yang kelima yaitu mengamati pola pita saat kondisi magnet eksis. Nah, di sini kita akan mengenali peralatan yang digunakan untuk eksperimen efek Zeeman. Yang pertama ada tunable DC power supply yang berfungsi menyediakan medan magnet yang nanti akan diteruskan ke dalam elektromagnet. Kemudian ada elektromagnet. Elektromagnet ini berisi kumparan medan magnet yang akan menghasilkan emisi elektron atau cahaya merkuri. Kemudian ada namanya Tesla Meter Probe. Tesla Meter Probe ini berfungsi sebagai mengukur medan magnet yang nantinya akan ditempatkan di tengah-tengah elektromagnet. Kemudian ada namanya lensa. Lensa ini berfungsi memfokuskan cahaya merkuri yang nantinya akan dipancarkan dari elektromagnet yang kemudian menghasilkan garis-garis spektrum atau pemicahan efek Zeeman. Kemudian ada polarizer. Polarizer ini berfungsi memfokuskan cahaya yang dihasilkan dari elektromagnet diteruskan ke lensa, kemudian masuk ke dalam polarizer yang menghasilkan garis spektral atau anomali Zeeman. Terusnya ada lensa kamera. Kamera ini berfungsi untuk menangkap garis-garis spektrum tadi yang dihasilkan oleh elektromagnet yang nantinya akan diteruskan ke dalam Pasco Capstan. Berikut ada Pasco Capstan, yaitu berfungsi berisi data-data yang akan diperlukan untuk pengolahan data eksperimen. Dalam eksperimen efek Zeeman, lampu ruangan harus dalam keadaan gelap atau redup, sehingga untuk penyinaran kita gunakan lampu dari senter HP. Lalu dihidupkan stop kontak dan power supply-nya sehingga lampu merkuri menyala, dan kita buka aplikasi Pasco Capstan. Kemudian kita membuka penutup kamera. Lalu kita arahkan kamera dapat sejajar dengan lensa dan kita atur polarizernya di 90 derajat. Pada percobaan pertama, kita menggunakan polarizer 90 derajat dan untuk melihat datanya kita gunakan prosedur 2. Lalu kita klik record dan kita geser kamera supaya pola itu tepat di tengah-tengah layar. Lalu kita klik stop dan kita cari pola interferensi yang jelas. Setelah didapatkan, kita klik pause pada bagian bawah layar. Lalu kita klik enter video analysis mode untuk mencari nilai radius. Lalu kita nonaktifkan penggaris pertama dan kedua. Lalu kita klik untuk penggaris yang ketiga dan kita pilih radius tool untuk mencari jari-jari dari lingkaran pola interferensi. Untuk kulit pertama itu kita tarik titik-titik yang ada 3 buah itu sehingga nanti lingkaran yang kuning itu sejajar dengan kulit yang pertama dari pola interferensi. Dan kulit yang pertama ini kita sebut dengan K0. Kemudian kita geser pada kulit yang selanjutnya yaitu kulit K1. Jadi kita sejajarkan juga lingkarannya sehingga kita dapatkan nilai jari-jarinya itu 0,51 meter. Dan selanjutnya kita geser lagi ke bagian yang kulit selanjutnya itu kita sebut dengan K2. Nah, nanti nilai-nilai radius ini kita catat pada tabel data dan kita dapatkan R3 itu 0,65 meter.
Kita geser lagi untuk mendapatkan nilai kulit yang ketiga, kita sebut dengan K3, yaitu kita dapatkan 0,75 meter. Selanjutnya kita cari lagi kulit yang keempat dengan cara menggeser lagi nilai titik-titik pada lingkaran kuning. Nah, kita dapatkan nanti untuk radius yang terakhir ini yaitu 0,84 meter. Lalu untuk percobaan yang kedua, kita tetap menggunakan polarizer 90 derajat, namun medan magnetnya itu tidak sama dengan 0. Sehingga untuk percobaan yang ini kita naikkan current amplifiernya menjadi 5 ampere. Lalu kita klik lagi record dan kita sejajarkan kameranya dengan polarizer sehingga kita dapatkan pola interferensi itu tepat di tengah layar. Selanjutnya, arus pada current amplifier itu kita naikkan sampai arus itu 5 ampere. Setelah arusnya 5 ampere, kita lihat pola interferensi yang ada pada bagian tengah layar itu. Kita lihat bahwa pola itu terbelah. Polanya itu terdapat jari-jari dalam dan jari-jari di luar lingkaran. Jari-jari di dalam lingkaran itu kita sebut dengan R- atau R negatif, dan jari-jari di luar lingkaran kita sebut dengan R positif. Kemudian kita klik playback mode untuk mencari pola interferensi yang jelas seperti tadi. Selanjutnya kita analisis jari-jari lingkaran itu dan kita cari radius tool untuk mencari nilai R- dan R plus-nya. Nah, seperti tadi kita tarik lagi titik-titik yang ada pada lingkaran kuning untuk mencari nilai R-. Setelah itu kita catat datanya, yaitu R-nya 0,30 meter untuk R- pada kulit pertama, dan untuk R positif pada kulit pertama itu kita tarik lagi titiknya dan kita dapatkan nilai R-nya itu 0,38 meter. Selanjutnya kita cari juga untuk R- dan R+ pada kulit kedua. Percobaan ini kita lakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan nilai akurasi data dengan orang yang berbeda. Lalu kita mengukur nilai medan magnet yang ada di dalam kumparan dengan menggunakan Tesla meter. Kita masukkan besinya ke dalam kumparan namun tidak menyentuh lampu merkuri. Lalu kita baca pada layar Tesla meter itu, kita dapatkan nilai medan magnetnya sekitar 98,5 mili-tesla. Setelah itu, kita turunkan lagi arus pada current amplifier itu sampai arusnya 0 ampere. Kemudian kita lanjutkan untuk percobaan yang ketiga, kita menggunakan polarizer itu 0 derajat. Maka polarizernya kita putar sampai tanda putih itu sejajar dengan angka 0-nya. Kemudian kita klik record dan kita lihat pola interferensi yang ada pada layar. Untuk mensejajarkannya kita geser-geser kameranya sehingga pola interferensi itu tepat di tengah layar. Lalu arus pada current amplifier kita naikkan sampai arusnya menjadi 5 ampere. Setelah itu kita pastikan lagi pola interferensi itu tepat di tengah layar dan kita lihat pola interferensinya memecah menjadi ada jari-jari luar dan jari-jari dalam lingkarannya. Kemudian
baru kita klik stop dan kita lihat lagi untuk analisisnya. Kita cari radius tool dan kita cari lagi jari-jari dalam lingkaran untuk kulit yang pertama. Untuk mencari jari-jari ini kita lakukan juga untuk 3 kali percobaan dengan orang yang berbeda. Nah, kita cari lagi untuk R min yang kulit kedua. Kemudian kita geser lagi titik itu sehingga didapatkan lagi R positif untuk kulit yang kedua. Dan data ini kita masukkan ke dalam tabel data. Kemudian yang keempat, kita lanjutkan untuk eksperimen yang tidak menggunakan polarizer. Kita tidak menggunakan polarizer sehingga kemudian kita klik record pada bagian layar dan kita lihat apakah pola interferensinya juga sudah tepat di tengah. Kalau belum, kita posisikan kameranya dan kita lihat apakah sudah di tengah layar. Selanjutnya arusnya juga kita naikkan menjadi 5 ampere dan kita lihat apa pola interferensi yang berubah dari untuk tidak menggunakan polarizer ini. Kita lihat ada pemecahan dari pola interferensinya. Dan setelah itu baru kita klik stop dan kita cari lagi nilai R min dan R positifnya. Lalu untuk percobaan yang terakhir kita pasang lagi polarizernya dan kita atur polarizernya itu di 90 derajat. Kemudian kumparannya itu kita putar sehingga penutup silver itu sejajar dengan polarizer. Agar cahaya pada lampu merkuri itu keluar juga, kita buka penutup silvernya dan kita pastikan sumbu pada polarizer dan kumparan itu sejajar dan cahaya tepat masuk pada lensa. Kemudian kita klik record dan kita lihat pola interferensinya apakah sudah sejajar tepat di tengah. Jika belum, kita arahkan lagi kameranya agar pola interferensi itu tepat di tengah layar. Lalu kita lihat pola interferensinya dan kita naikkan arus di current amplifier itu menjadi 5 ampere sampai kita lihat pola interferensi yang menyebar seperti percobaan sebelumnya. Nah, nanti setelah kita dapatkan pola interferensi yang menyebar ini, kita klik stop dan kita cari lagi nilai R min dan R plus dengan menggunakan fungsi radius tool dan kita naikkan titik itu agar lingkaran kuning itu sejajar dengan untuk K1 pada jari-jari dalam. Itu untuk R min dan kita buat lagi untuk R plusnya untuk jari-jari luar yang kulit pertama. Nah, lalu kita tarik lagi titiknya untuk mendapatkan jari-jari dalam pada kulit kedua. Begitupun untuk jari-jari luar pada kulit yang ketiga. Kita tarik lagi titiknya. Nah, setelah itu data-data ini kita catat pada tabel data. Dan percobaannya ini kita ulang sebanyak 3 kali dengan orang yang berbeda. Setelah kita dapatkan radius atau jari-jari dari setiap percobaan, kemudian kita masuk pada bagian analisis. Untuk analisis 2, kita buat random data pertama itu sebagai run 1. Nah, kemudian kita masukkan kulitnya, itu kulit 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita masukkan nilai jari-jari untuk kulit pertamanya sampai kulit yang keempat. Lalu sudah itu
kita catat juga nilai C yang ada pada tabel data tersebut. Nah, kemudian kita untuk percobaan yang kedua kita menggunakan tabel yang kedua. Nah, saat ini kita ambil untuk yang 90 degree, kita buat rename-nya seperti tadi, lalu kita masukkan nilai R plus dan R min. Nah, untuk yang percobaan yang kedua ini sudah kita dapatkan nilai magneton Bohr itu 9,22 kali 10 pangkat min 24 Joule per Tesla. Dan untuk delta R-nya 0,13. Lalu kita lanjutkan juga nanti untuk percobaan kedua dan ketiganya sesuai dengan data yang kita dapatkan. Lalu nanti kita rename lagi untuk 0 degree serta R-nya 0 degree juga. Nah, kemudian kita lanjutkan sampai yang tidak menggunakan polarizer. Sekian percobaan kami tentang eksperimen efek Zeeman. Dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan nilai dari magneton Bohr pada eksperimen sesuai dengan nilai teoritis dari nilai magneton Bohr, yaitu 9,27 dikali 10 pangkat min 24 Joule per Tesla. Kemudian juga kita amati nilai-nilai radius R min R plus pada masing-masing polarizer pada kulit pertama dan kulit kedua. Jadi, jika terdapat kesalahan untuk praktikum kami, mohon saran dan kritikannya. Dan jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.